coklat kita, Huwa Sufi Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah. Sampean semoga juga waras. Sampean ini sudah 2021. Tiap kali ditanya apa kabar, sehat, jawabannya tetap sehat terus. Itu memang sampean nggak pernah sakit? Ya, di dalam sakit pun kan ada kesehatan. Oh. Karena sakit itu kan sebetulnya ingin menyehatkan si sakit itu. Ya. Saya sebelum mulai siaran ini tadi, tangan saya, driji saya kecepit lawang. Masya Allah. Langsung keluar asuransi jiwa raga. Ya Allah, keluar jurus-jurus Mas, tapi telat ya, sabu kita iki nanti Mas. Iya. Itu sebetulnya bagian dari pembangkangan pintumu itu yang mungkin ada kerinduan silaturahmi. Ya? Dengan pemiliknya gitu. Dengan pemiliknya. Karena elemen-elemen rumah itu kan butuh kita sapa sebetulnya. Oh, iya. Ya, almari, piano saya yang tua itu misalnya lama tidak dilap saja ya kotor. Iya, pasti. Tapi ketika menyapa si empunya rumah, kenapa dengan menyakiti tubuh, Mas? Apa kurang cara yang lain gitu loh? Ya karena mungkin alarm yang dia pikir efektif oleh si pintu itu adalah dengan bahasa itu. Mungkin dengan bahasa lain empunya rumah itu sudah tidak ngeh toh? Iya. Ya, jadi kekurangan sastra gitulah si empunya rumah itu. Iya. Nah, ini justru membangkitkan kesadaran saya. Selama ini kita berusaha mengelola kesehatan. Bagaimana caranya mengelola kesakitan ya, Mas? Makanya itu dalam konteks sakit itu kesehatan jadi menonjol sekali. Loh, bukan soal itu. Contohnya, teman-teman yang olahragawan maupun hanya pecinta silat, bela diri, itu kan dipukul ya sakit. Ya. Itu cara mengelola rasa sakitnya gimana? Cepat-cepat dipukul. Ya. Oh iya. Ini serius. Jadi petinju-petinju itu selalu tegang ketika akan masuk ring. Oke, ya. Tapi ketika sudah pukul-pukulan, ketegangan mereka hilang. Ada yang terlampiaskan gitu toh? Ada soal-soal yang ketika dijalani itu kemudian menimbulkan sensasi begini. Oh, begitu doang. Wah. Ya. Itu ya. Jadi itu seperti ideologi jarum suntik, ideologi vaksin, ideologi swab. Itu kan ketegangannya ketika belum dijalani. Ketika sudah, oh ternyata hanya begitu. Begitu doang. Seperti hidup kita ini kan linear dengan ideologi jarum suntik itu. Iya. Hari ini adalah hari yang kita takutkan mungkin 20 tahun yang lalu. Iya. Hari ini kita syuting ini. Ya. Ternyata hidup menyenangkan begini ini. Setidaknya kalau kita buat seneng ya. Iya. Aku percaya sampean batin iki Chandra Malik nyusahke uripku itu aku percaya itu. Ya. Tapi saya kurang sepakat dengan cuman begitu doang toh. Lho iki kecepit drijiku loro tenan ya Mas, tidak cuman begitu doang ya. Lah kan bukan lengannya yang kejepit. Lambe. Lengan kok iso kejepit iki piye? Loh, kejepit itu apa? Alat berat itu kan tidak hanya lenganan, seluruh tubuh, kepala, lutut, kaki. Habis kita. Tapi ketika hanya terjadi sekali, oke lah kita cepat mengatasi rasa sakit. Iya. Ketika bertubi-tubi berkali-kali dengan sengaja bahkan teman-teman yang berolahraga silat itu atau bela diri lainnya, tinju, karate, taekwondo, itu mengelola rasa sakit yang berulang itu loh Mas. Piye Mas? Itu karena di balik rasa sakit itu mereka mencatat kemajuan-kemajuan. Oke. Ya, jadi kemajuan itu addicted. Ya, masuk akal nih coba. Iya, ada kemajuan kekuatan, perut semakin keras. Jadi ada orang yang mengeraskan perut itu dengan cara meminta dipukuli. Iya, sini Mas, tak pukuli perut Mas. Terus di dalam rasa sakit itu terdapat kemajuan-kemajuan berorientasi ya, misalnya kemudian dia menjadi hafal takaran sakit. Oke, bisa mengukur sejauh mana rasa sakit itu akan terjadi. Iya, maka ketika misalnya kita bayangkan itu sebagai lawan, rasa sakit itu sebagai oponen gitu ya, sebagai lawan itu langsung kelihatan. Oh ini aku kuat ini, berhadapan dengan orang ini kuat ini. Ya,
Ya. Itu Itu yang membuat kemudian kenapa orang-orang berilmu itu di dalam menakar segala sesuatu presisi. Kalau berani ya berani, kalau tidak ya sudah. berhitung, benar-benar berhitung ya. Dan itu nyaris matematis, toh. Oke. Nah kita ini kan kadang-kadang kalau tidak punya ilmunya, matematika itu tidak berjalan. Kita berani, sana lebih berani. Iya. Kita menyangka diri kuat, sana lebih kuat. Ya bonyok kita. Iya. Pengalaman banget berarti sampean. Oh lah, katam. Iya. Wah, ilmu apa? Wah, gelap gulita, asik. Listrik di rumah Om Chandra mati. Uri. Kenaon ya, mati lampu gitu. Listrik Gus Chandra meninggal kayaknya, Ben? Nampaknya seperti itu, Om. Dulu aku listrik mati diketawain sih, jadi ya inilah. Nah, sekarang momen yang pas untuk mengcounter itu. Ini pasti puas, Bapak Om Pri ini puas. Nah, masuk. Aduh. Kenapa Gus listriknya? Itu kena tendangannya Mas Pri GS. Nah, aku dulu listrikku mati, kalian pada riang gembira di atas penderitaanku. Orang tua itu punya tuah, ya. Jadi begitu ditertawakan, karmanya meluncur tidak di dalam waktu lama. Iya. Orang tua punya tua, orang muda punya muda. Saya masih bertanya. Ya. Tidak semudah yang sampean katakan lah. Sampean mungkin kutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip sini. Pernah tuh sampean buktikan sendiri mengelola rasa sakit itu? Rasa sakit itu kan nggak usah dicari. Sejak kita lahir itu kan sudah didera kesakitan dari 8 penjuru angin tuh. Wih, ilmunya betul lah. Seneng Iya. Saya demam waktu kecil itu ya nggak pernah kenal dokter. Ya cuman ayah mengebun-ebunkan air sekendi lalu dituangkan. Jadi penyakit demam biasa saja butuh 15 hari. Seperti jumlah hari karantina di dalam pandemi ini. Oke. Jadi rasa sakit itu sejawat perjalanan. Iya. Belum penyakit kulit, penyakit gudik. Saya gudikan itu permanen loh, Gus. Dari kepala sampai kaki. Dan itu tidak hanya kulit yang sakit, toh, tapi hati, gengsi, prestis sampai sekarang ya. Wah itu dadal duel kulitku ini. Iya. Dan stigma toh, yang sakit itu stigma, sakit kulit itu stigma banyak dihubungkan dengan kemiskinan pelakunya. Iya. Itu belum sakit-sakit yang lain kemiskinan. Wah itu sakit nyaris tandas ke tulang sumsum itu. Ya. Nah itu waktu itu mengelolanya bi. Saya tetap balik kepada mengelola. Karena kalau tidak dengan tata kelola yang baik ya kesakitan hanya akan menimbulkan kesakitan berikutnya. Ya. Itu dengan sebuah rumus sederhana yakni teori imunisasi ini. Jadi sakit-sakit itu ternyata adalah bagian cara alam membimbing orang untuk sehat dan lebih kuat. Oke. Karena sebelum vaksin ditemukan itu alam sudah menyediakan laboratorium vaksin terbesar. Ya. Alam semesta itu sendiri. Alam semesta itu sendiri. Oksigen saja bisa menyembuhkan. Kemudian kalau itu melebar ke emosi, ke hati. Hati itu juga bisa menyembuhkan bahkan dengan cara yang sederhana. Dengan konsep waktu saja. Orang sakit hati itu dibiarkan secara waktu saja. Itu kadang-kadang sembuh sendiri loh. Tapi lama seumur hidup. Ya kan soal lama itu hanya prosesnya. Tapi hasilnya, daya sembuh itu ternyata tersimpan di balik seluruh semesta. Dan kemudian semesta itu berkumpul salah satunya di dalam tubuh dan jiwa seseorang. Ya, tapi tetap saja omong kosong kalau tanpa latihan. Ayo. Ya latihan itu kan syariat-syariat kerendah hatian pada akhirnya. Ya, ini kan perilaku orang awam. Yang karena keawamannya disubsidi oleh alam. Ya. Tapi kalau kemudian orang awam itu ingin mengkhusus, pertanyaanmu itu menjadi kontekstual. Ya. Iya. Sampai sendiri waktu masih remaja, pernah nggak Mas ikut latihan-latihan untuk pengelolaan rasa sakit itu? Wah, ya dalam hal ini mungkin ya latihan-latihan olahraga lah atau spesifiknya bela diri lah. saya itu sudah merasa pendekar sejak saya baca komik silat. Ini, Oh iya. Iya. Kopingho. Wow, Kopingho sudah terlalu mewah. Awalnya kan ya
Si Buta Gua Hantu, Oh iya. Mandala Siluman Sungai Ular, ya. Nur Daman itu komikus favorit saya, Nur Daman itu. Iya. Dan habis baca Siluman Sungai Ular itu keluar rumah ya nantang berantem teman-teman. Iya, saya itu pernah loh Gus, saking merasa mudahnya imajinasi berantem yang saya adopsi dari komik silat itu, seolah-olah berantem itu pekerjaan yang sangat menyenangkan dan saya pasti menang. Padahal Lu aja remuk redam. Tapi imajinasi itu benar-benar bukan sendau guru karena saya buktikan langsung di lapangan. Saya kelas 2 SD. Itu seluruh kelas saya tantang untuk mengeroyok saya. Bayangkan itu. tapi saat ini kita kekurangan icon itu loh, Mas. Nah, karena memang ini dunia yang kemudian kalau dimasuki itu ternyata berat. Seperti ketika saya men-switch imajinasi saya kemudian masuk ke dalam realitas itu berat sekali. Saya membayangkan pendekar itu kalau di dalam komik itu kan super slow motion itu. Oh, kalau dipukul begini ini ternyata gampang ya. Cuman kita menghindar begini lalu ditangkis, kita balas memukul, kok enak sekali. Itu aku praktekkan di dalam kenyataan. Sampai seluruh kelas saya tantang loh. Teman-teman pada awalnya ragu-ragu. Loh ini edan ini peri ini. Enggak benar. Nanti pulang sekolah, kamu kalau 2 terlalu sedikit, kamu ya. Sudah enggak. Itu belum sempat dikeroyok, Gus. 1 orang maju, itu ada pukulan. Itu pukulan orang awam loh, bukan pukulan orang terlatih loh. Pukulan orang awam saja, kecepatannya aku nggak bisa melihatnya. Tahu-tahu bibirku sudah berdarah. Itulah kenapa switching ke realitas itu tidak mudah. Iya. Sehingga untuk menjadi orang khusus itu memang butuh mengunggah kapasitasnya. Iya. Switching realitas. Wah, keren ini. Itu seperti ketika saya membayangkan Brahma Kumbara. Wah, pengisi suaranya Ferry Fadli gitu. Iya. Wah, ini konangan orang lawas iki. Iya. Begitu tahu aslinya kok cungkring. Wah, gugur ini. Iya. Imajinasi itu berguguran ini. Iya. Seperti ketika pertama kali dengar suaranya Pri GS nang radio. Wah, gagah gitu. Ganteng gede dhuwur iki. Ternyata kenyataan itu pahit ya. Pahit. Kalau Ferry Fadli itu setengah pahit saja. Karena sebetulnya fisiologis beliau itu walaupun di close up itu sudah kelihatan kalau beliau kurus dan kecil. Oke. Kalau aku itu benar-benar pahit. Karena begitu aku di close up itu tampangku sebetulnya tinggi besar. Iya. Pantes lu tinggi besar ya toh? Pantes. Pendekar ya. Setelah seluruh tubuh di cover baru ya Semesta Raya membuka dirinya. Ya, dulu itu kan ada Advent Bangun, Iya. ya. Berry Prima, terus Dari Magelang itu Willy Dosen. Sekarang ini banyak toh Gus. Pendekar-pendekar yang asli itu kadang-kadang kan sangat menyembunyikan diri. Dan hanya muncul ketika akad kemunculannya itu dinilai bermanfaat. Tidak seperti kita ini dikit-dikit muncul karena memang di situ letak nafkah kita. Iya. Pendekar-pendekar itu betul-betul kemunculannya itu atas amanat-amanat yang lebih besar ya. Rekan-rekan kita banyak itu yang kadang-kadang kita mengetuk pintunya saja dengan sangat hati-hati karena mereka ada di frekuensi tinggi. Jadi umat itu kalau hanya untuk industri, untuk rating, itu dianggap gangguan bagi frekuensi beliau itu. Oh, berarti popularitas tidak menjadi kesemestian bagi mereka ya, harus terkenal, harus ini enggak ya? Mereka bisa orang-orang terkenal, tapi mungkin hati mereka hanya rekreasi atau melunasi wajib saja di radius itu. Contohnya kalau yang saya tahu itu kan Iko Uwais, Ya. Yayan Ruhian, Ya. Cecep Arif Rahman. Nah, udah ini diundang saja. Mas Cecep ini? Iya. Wah, sampean bersedia nanti ya membuktikan omonganmu sing ketok wah ngono ya. Loh, nanti jadi sparring partner kita ini. Hati-hati meluput. Loh, orang-orang seperti saya ini justru memiliki jurus pamungkas. Karena lawan-lawanku bisa tidak tega, bahkan melihat bentukku itu. Iya. Kita panggilkan, ya, Mas Cecep Arif Rahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Mas? Begini lah ya. Wah, ini lambang apa ini Kang? Itu sebenarnya memang rata-rata silat yang tradisi melambangkan salamnya itu seperti ini. Itu mungkin kalau yang saya ketahui menyimbolkan keberanian, berarti harus dengan tangan kanan. Jadi tidak harus dengan jalan yang lurus lah, yang baik. Oke. Tangan terbuka itu seperti kebijaksanaan atau penyeimbangnya. Jadi kita tidak bisa asal berani, tapi harus ada penyeimbangnya. Berani dan bijaksana ya. Nah, itu betul. Mas Pri, kok selama ini sampean begini? Itu justru puncak keberanian dan kebijaksanaan. Kang Cecep, apa kesibukan di rumah? Sibuk di rumah itu, alhamdulillah kan tempat latihan kita itu berdampingan dengan rumah. Jadi dari rumah itu ada akses ke luar, ke pekarangan gitu, ada akses ke tempat latihan. Tiap hari latihan terus? Alhamdulillah. Jadi kalau saya sedang malas pun karena ada anak-anak yang datang ya terpaksa aja harus ikut latihan. Di situ ada kebutuhan sansak nggak Mas? Kalau ada, saya akan segera kirim dari Semarang. Ada Mas, tentu. Itu Mas Pri GS itu tadi nantang mau minta jadi sparring partner. Wes ya. Nggak berani saya. Mas Pri, jenengan ngelihat sosok Kang Cecep ini bagaimana Mas Pri? Seni yang beliau pilih itu sudah menyatu dengan seluruh performan beliau itu. Jadi soal-soal yang sudah menyatu itu bahkan lewat virtual saja terasa. Auranya. Makanya bahkan lewat Zoom ini tamu-tamu kita ini sudah satu frekuensi karena kita adalah pribadi-pribadi yang hanya asik kepada orang-orang yang telah bersatu itu. Dalam sekali itu Bang. Ini klarifikasi saja karena ketika tamunya muncul takut dia nggak berani nantang. Ya. Bahasanya mengarah ke hal-hal yang harus memang diikutinya harus dengan rasa, bukan hanya dengan mata dan telinga saja. Wah, iya. Sebetulnya Kang Cecep, saya ngomong dengan Gus Chandra tadi itu, saya lebih ngomong dengan Kang Cecep. Karena kalau ngomong dengan Chandra itu, dia tidak terlalu sampai untuk menerjemahkan omongan saya itu. Lambemu. Ada nggak Kang Cecep yang pukulan langsung ke mulut gitu ada? Sepertinya ada, tapi dari mulut aja gitu. Nah, kalau dalam olahraga, kompetisi, lawan tanding itu bagian-bagian mana yang tidak boleh dipukul, Kang? Biasanya muka, terus kemaluan, terus persendian itu diharapkan ataupun diinstruksikan tidak boleh diserang, dipukul. Itu karena apa? Karena tata kelola kesakitannya sangat susah atau karena apa? Memang kalau secara keseharusannya gitu kan, seperti yang disampaikan tadi sama Mas Pri, bahwa seorang pesilat harus dibiasakan dengan rasa sakit. Dari awal berlatih juga memang terbiasa dengan rasa sakit itu. Bukannya tidak merasa sakit, tapi harus dibiasakan. Dan harus seperti tadi, supaya bisa menakar sampai mana nih kekuatan kita untuk menerima rasa sakit tersebut. Tapi kan kalau aturan,
general bahwa tidak semua pesilat mungkin tahan dengan satu bentuk kesakitan tersebut. Akhirnya ya sudah, yang membahayakan seperti, karena kalau kepala identik dengan emosi, orang kena kepala yang tadinya tidak berani pun akan jadi berani. Terus persendian sama kan, terhubung dengan kesiapan. Belum tentu setiap saat sendi kita itu kuat dengan satu bentuk serangan. Akhirnya dibakukan saja bahwa persendian dan mukama sama kemaluan kita tidak boleh dijadikan alat sasaran. Omongannya Mas Pri bisa bener ya, saya heran ini. Menakar rasa sakit, membiasakan diri. Kok bener Mas Pri sampean tumben Mas Pri? Loh, aku ini kan pendekar yang menyamar. Pendekar yang begitu rapi penyamaran saya ini karena musuh itu mengincar orang-orang berprestasi. Maka puncak prestasi itu harus bernama kerendahan hati. Wah, ini harus tepuk tangan ini. Iya toh Kang Cecep ya. Kita anggap Kang Cecep itu ya. Berarti semakin pendekar seseorang, semakin harus dia rendah hati ya Kang? Harus bisa, betul sekali. Jadi saya tertarik dengan seorang pesilat memang dibiasakan dari awal itu untuk terbiasa dengan rasa sakit, bahwa sakit itu bagian dari rasa kita, bahwa kita punya rasa senang, juga susah atau sedih, juga rasa tidak sakit dan rasa sakit. Nah, di silat di awal saja pas kita baru mau masuk belajar, belum dilatih nih, baru ketemu dengan guru kita sudah dites dengan rasa sakit. Apa kita berani dengan rasa sakit tersebut? Contohnya rata-rata kan di perguruan silat itu ada istilah kecer atau pere. Nah, biasanya mata kita akan ditetesi dengan kalau kita bilang bunga korejat, kalau di sini bunga korejat dengan sirih. Itu pedih sekali. Dan biasanya kalau orang yang baru pertama kali ditetesi air yang sudah bercampur dengan bunga korejat ini, biasanya bisa keluar air mata tapi ketawa. Ketawa. Karena memang tidak menyangka bahwa bunga yang sekecil itu dan air putih yang bening tersebut bisa menyakitkan mata, lebih sakit dari tetes mata manapun. Tapi ternyata efeknya hanya beberapa detik kan, kita sakitnya hanya beberapa detik saja, dan kalau kita bisa tahan, lama-lama terasa seperti ngemplong. Apa ngemplong ya? Bahasa Indonesianya, pokoknya ngemplong saja. Ngemplongnya bukan hanya mata, tapi juga hidung. Dan mata kita juga kelihatan pandangannya lebih terang, lebih jelas lagi. Malah guru saya umur 97 nggak pernah pakai kacamata. Ditetesi itu? Karena bukan ditetesi lagi. Kalau seorang guru, tiap ada murid yang datang, dia akan kecer muridnya, juga kecer sendiri. Karena siapapun yang hadir harus ikut dikecer. Misalnya ada si A nih anak baru, nah sama guru langsung dikecer. Yang si B, si C, dan si D yang hadir di sana sebagai seniornya ikut ditetesi juga. Bahwa mereka ikut merasakan sakitnya anak yang baru. Dan selain itu juga ada, kalau kan biasanya kalau yang di hitan ada mainan tuh sebagai obatnya lah. Ada. Kita ada obatnya itu kelapa. Jadi kelapa muda, setelah kita ditetesi, kita berjejer, minum kelapa dan sharing dengan teman, dengan keluarga. Jadi itu simbol bahwa dengan keluarga itu sudah tidak diragukan lagi bahwa yang kita share dan kita bagikan itu hal-hal yang baik dan bermanfaat, bahkan bisa menawar racun seperti apa disimbolkan oleh kelapa tersebut. Oke, berarti tidak hanya mengelola rasa sakit seorang diri, tapi juga membagikannya sama rata, sama rasa dengan teman-teman sebelumnya itu ya. Berbagi kesedihan, kesakitan, dan kesenangan serta kegembiraan berarti ya. Betul Mas. Wih, luar biasa. Apalagi kan kalau sudah masuk latihan, contohnya kalau di Cimande. Di Cimande itu kalau sama guru belum dikasih bareh tuh biru-biru sampai bengkak begitu. Lebam-lebam ya? Iya, harus 3 kali. Tapi seperti tadi kan, bahwa di balik kesakitan itu ada sesuatu sebagai obatnya, sebagai untuk merasa senangnya. Jadi kalau kita belajar Cimande itu pertama kali tidak boleh belajarnya gurunya 1, muridnya 100. Kenapa? Kasihan gurunya harus mukulin 100 anak atau kan. Di awal pertama itu tidak boleh murid dipukul sama murid lagi. Harus dipukul sama guru karena guru punya takaran. Sakitnya itu memang sampai ke hati. Tapi seperti tadi, sakit tapi kita tidak marah, malah ketawa saja.
Tapi sakitnya sampai ke sini gitu kan. Padahal kalau lihat guru kita tangannya kecil sekali. Tapi kalau mukulnya juga tidak sampai dari sini, malah hanya dari sini cetuk gitu. Tapi rasanya sampai ke hati. Nah, tapi setelah itu selesai latihan sama guru diurut tuh. Karena tidak boleh ada bekas pukulan yang membenda-benda itu tidak boleh. Diurut sama minyak cimande. Nah itu prosesnya sampai beberapa kali sampai bengkak. Setelah bengkak diistirahatkan seminggu. Setelah seminggu dipukuli lagi sampai bengkak lagi. Sampai 3 kali bengkak. Biasanya kalau bengkak yang ketiga kali, kita itu dipukul sakit dan merasa gatal. Gatal ingin dipukul lagi. Kita sakit. Meringis tapi meringis yang ketawa itu di hati juga memang sakit dan seperti ingin dipukul lagi dan ingin melawan. Jadi kalau dipukul itu ingin melawan, ingin dikeraskan tangannya. Nah itu katanya proses penguatan di tangan dari tulang yang rawan itu, tulang lunak jadi mengeras. Oh, jadi nagih ya dia, minta dipukul. Kalau sudah begitu memang sakit masih ada, tapi tangan insya Allah aman dengan benturan-benturan itu, tidak lagi seperti kita awal-awal karena memang tangan sudah dibiasakan dengan rasa sakit tadi. Sakit memang terasa karena itu kan sense kita. Pertahanan kita itu memang dengan rasa sakit. Seorang pesilat kalau tidak merasa sakit berarti dia tidak punya pertahanan. Kita tidak punya ukuran mana badan kita yang lemah dan tidak boleh kena pukulan atau kena sasaran. Nah itu. Dan kenapa tangan harus dipukul sama bincuran kalau kita bilang atau dari lutut ke bawah? Itu karena selain sebagai tameng kita, tangan itu dan kaki juga sebagai alat serang kita. Dan biasanya sama di Cimande itu tidak langsung menyerang kepala atau badan. Kita lebih senang menyerang ke tangan lagi karena kebijakan dari guru-guru kita, dari para pendahulu kita bahwa kalau orang sudah dipukul dan merasa sakit, biasanya dia akhirnya tahu bahwa ukuran pukulan kita tuh ternyata lebih dari dia. Dan kalau kita mau dikenakan ke badan akan lebih sakit lagi. Tapi ternyata kita malah tidak ke badan, malah ke tangan. Akhirnya dia tidak bisa lagi memukul, tapi dia tidak terlalu sakit hati seperti kalau kita kena pukul kepala. Oh, ada beberapa yang saya simak Mas Pri. Pertama, kesakitan memang diundang dengan sengaja. Karena diundang dengan sengaja, kita memang berlatih untuk menerima rasa sakit, mengelolanya. Yang ketiga yang paling menarik nih, pendekar pesilat tanpa rasa sakit berarti tidak memiliki pertahanan. Weh, sampean sudah daftar untuk dipukuli ya? Aku sudah terbebas dari itu karena orang-orang di tahapku itu sudah tahap-tahap yang terpesona atas segala sesuatu gitu loh. Oh, oke. Ya. Kepada yang memukul maupun kepada yang dipukul, itu aku mudah sekali terpesona di duniaku itu ya. Nah, saya terpesona kepada deskripsi Kang Cecep tadi itu. Bagaimana mempesonanya perjalanan ilmu itu. Memulai etapanya dari etapa yang paling keras, yakni rasa sakit. Ilmu itu harus mulai dari rasa sakit. Baru setelah itu ketemu nikmatnya sakit. Nikmatnya sakit, oke. Ya. Terus setelah itu mencintai sakit. Wah, ini. Ya. Maka ulama-ulama besar itu kalau menasihati seseorang yang sedang mencari ilmu, satu saja pesannya itu. Kuatlah dengan jerih payahnya. Nah, tetapi nanti kalau sudah melihat performa Kang Cecep ini kan sudah terbayang itu ya, terbayang terminal itu. Dalam bentuk apa itu? Setelah mencintai rasa sakit itu sanggup, ilmu yang sudah terintegrasi itu, itulah yang kemudian menjadi sumber kebijaksanaan itu. Iya. Saya kira bangunin Kang Cecep tidur itu tidak mudah loh. Iya, lempari bantal harus. Jangan sampai disentuh langsung, ya toh? Sentuh langsung tendang gitu. Jadi ilmu itu sampai sebekerja itu gitu loh. Iya. Bahkan ketidaksadaran saja menjadi kesadaran. Ilmu itu kalau sudah bekerja. Lu tapi siapa yang kuat menjalani kayak Kang Cecep ini kalau tidak dengan mandat menjadi seorang Cecep? Iya. Dari uraian sampean saya jadi paham ketika sudah sampai pada tahap mencintai rasa sakit, kemudian timbullah kearifan kebijaksanaan jangan sampai menyakiti orang lain. Harus melindungi orang lain. Ya. Sebelum sampai ke ilmu-ilmu yang lebih tinggi, ya, itu ilmu rahasia itu biasanya kalau dalam ilmu silat kan di belakang nanti.
Ya, ya. 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 Ini aku penting mengkonfirmasi pada Kang Cecep. Seberapa jauh sebetulnya Kang Cecep ini menziarahi tubuh itu ya? Iya, kelebihan, kelemahannya, potensi-potensinya, pergaulannya dengan tubuhnya sendiri bagaimana? Wih, siap. Ini bahasan yang lumayan dalam juga tuh. Iya, karena Mas Pri kan memang pesilat, tapi khusus jurusnya tuh jurus silat lidah. Jadi lidahnya ke sana kemari. Jurusku jurus cangkem, Kang. Gimana Kang Cecep? Nama perguruan kami itu namanya Panglipur, Mas. Pendiri kami namanya Abah Aleh dulu. Setelah bisa membuka perguruan, dan membuka perguruannya pun harus mengalahkan sampai 5 jawara lah. Di Bandung itu ada Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Tengah. Beliau asalnya seorang yang berjualan saja, mencoba berjualan di pasar dan mendapat tantangan. Akhirnya yang 5 pendekar yang dikalahkan beliau itu jadi murid pertama. Dan itu tahun 09. Tahun 20-an setelah perguruannya lumayan lebih solid, diundang tuh sama Bupati Wiranata Kusuma, Bupati Bandung. Beliau ingin mendapatkan hiburan setelah pekerjaan yang terlalu Melelahkan lah ya. Nah, dengan penampilan pencaksilat dan dia juga ikut latihan sedikit-sedikit, dia merasa terlipurkan gitu itunya. Akhirnya memberi nama ke perguruan kami itu Panglipur Gali. Panglipur Gali, oke ya. Pelipur hati kan. Pelipur hati ya. Nah, akhirnya dengan nama tersebut kami terima dan sebagai panggilan yang dibiasakan supaya tidak terlalu panjang, kita sebut nama perguruan kami itu Panglipur saja. Tapi di sana ada singkatan PANGLIPUR. Kalau buat anak-anak singkatannya masih sederhana. Pek Arajen Yangan Guru Luhung Ilmu Poma Ulah Ria. Silahkan kalian cari guru yang berilmu, tapi jangan sombong supaya tidak terjemus ke hal yang sombong gitu kan. Tapi kalau kita sudah berlanjut ke dewasa, singkatan itu berubah. Tidak lagi Poma Ulah Ria, jangan sombong, tapi pikeun udagan rasa untuk mengenal atau mengejar tingkatan rasa yang lebih tinggi. Karena apa? Seperti yang ditanyakan tadi sama Mas, menjarahi tubuh. Sebenarnya kita belajar silat itu hanya untuk bisa mengenali tubuh kita sendiri. Dan yang paling mudah mengenali tubuh kita adalah rasa kan? Rasa kita. Nah, rasa bisa berhubungan dengan fisik, juga berhubungan dengan batin. Karena walaupun bisa saja dari kelihatannya tidak sakit, ternyata di dalamnya sakit misalnya. Atau terlihatnya di luar sakit, tapi kita dengan ketahanan di dalamnya kuat, dibilang tidak sakit, malah kita bisa bertahan. Seperti tadi itu, dengan berlatih kita mengenal rasa sakit. Terus kalau dengan bahasa Mas Pri tadi sampai bisa mencintai rasa sakit itu sendiri, akhirnya badan bisa memahami, bisa merasakan bahwa nggak apa-apa fisik sakit, tapi hati kita tetap bilang bahwa itu hal yang biasa, itu hal yang harus dikenal. Seperti kita mengenal orang itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kita tidak bilang salah, tidak baik saja. Kita bisa mengenal orang yang tidak baik, supaya bisa kita tahu juga kita sudah baik atau tidak. Nah, hal kan seperti itu. Sama dengan rasa sakit. Kalau kita tidak pernah merasakan sakit dan tidak tahu tingkatan sakit sampai mana, kita tidak akan tahu juga bagaimana mengukur takaran sakit seperti apa yang bisa kita terima dan sakit seperti apa yang boleh kita berikan ke orang. Boleh kita berikan kan? Karena kita berhubungan, orang manusia itu makhluk sosial. Kita membuat sakit satu orang, belum tentu hanya satu orang yang sakit, tapi akan banyak. Contohnya, saya baru memahami rahasia kenapa guru saya bilang nggak boleh memukul kepala. Ya. Sesuai kan sekarang, misalnya sekarang ada pencuri masuk ke rumah, langsung kita lawan dan kita selesaikan. Sampai misalnya cedera, polisi datang, polisi tidak akan dengar cerita kita. Polisi akan lihat efek siapa yang celaka dan siapa yang berbuang. Mencelakai ya. Yang mencelakai. Akhirnya walaupun pencuri dia salah, tapi kita yang mukulnya juga salah, yang masuk penjara, malahan mungkin bisa saja kita. Saya baca di berita banyak kan, yang punya rumah masuk penjara karena memukulin pencuri. Akhirnya kalau menurut guru saya, yang kita buat itu supaya dia tidak bisa apa-apa.
orang menyerang kita, buat dia tidak bisa menyerang lagi. Akhirnya yang diserang balik tangannya. Bahkan sampai kita harus bisa menangkis tapi menyerang dalam satu gerak. Menangkis tapi menyerang. Menangkis tapi menyerang. Gimana itu? Nah, contohnya kan, misalnya kalau kita menangkis lalu menyerang, kita akan tangkis serangan dan kita serang kepala. Oke. Tapi kalau menurut guru-guru kita di Cimande, karena Cimande salah satu aliran yang paling tua di Jawa Barat dan salah satu aliran sumber di perguruan kami. Orang menyerang, yang kita pukul malah persendian di sini. Di aturan IPSI nggak boleh, tapi kalau di tradisional mah boleh-boleh saja kan. Karena itu malah yang membuat orang tidak lagi bisa mukul. Mesin pukulan itu disikut sama bahu mesin tenaganya, sikut mesin kecepatannya. Kalau kita bisa pukul dengan timingnya pas orang mukul kena di sikutnya di sini, itu saat kita untuk bisa melumpuhkannya. Bagian sini, Kang? Iya, sini. Bagian sini? Di sini, perbatasan antara lengan atas, lengan bawah. Nah, kalau orang sudah merasakan bahwa pukulan di sini saja sakitnya seperti itu, bagaimana kalau dipukulkan misalnya ke leher atau kepala atau ke hal lain. Akhirnya malah selalu dibilang bahwa buat orang mengerti, pukulan kita itu harus menyakiti, tapi juga membuat orang mengerti, bukan menyakiti tapi membuat orang emosi. Menyakiti tapi juga membuat orang mengerti. Oh, ini keren ini. Ya. Tapi untuk mengelola emosi kita sendiri supaya tidak menjadikan orang lain emosi bagaimana? Nah, itu kan perlunya latihan. Karena dengan latihan kita punya partner, dan partner kita itu bermacam-macam orang dengan emosi yang beda-beda. Bahkan latihan yang bagus itu kita berlatih dengan banyak orang, malah dengan banyak guru. Karena apa? Cara penyampaian seorang guru akan beda-beda. Kita kalau mempunyai pengalaman sendiri, mungkin harus habiskan waktu berpuluh-puluh tahun. Tapi kita dengan menimba ilmu dan pengalaman dari guru, mungkin setahun yang harus kita jalani, bisa kita jalani hanya dengan seminggu. Karena pengalaman lebih ringkas. Karena pengalaman yang setahun itu sudah diringkas sama guru kita dan ditransferkan ke kita. Makanya di perguruan kita, seorang guru, misalnya nih guru pertama saya, pas selesai dengan tangan kosong, pas kita mau berlanjut ke senjata, dia malah bawa saya ke ini. Mari, kamu mau belajar senjata, harus ke rekan saya. Jadi ada silaturahmi malah bertambah. Kita belajar dengan guru pertama ini, kalau belajar yang lain malah dia menyerahkan kita ke yang lebih berpengalaman. Karena mungkin yang guru golok ini pengalamannya dengan golok lebih. Bukannya guru pertama, betul, guru pertama tidak memahami keilmuannya. Guru pertama memahami keilmuan, tapi pengalaman memahami bahwa golok itu seperti apa. Serahkan ke ahlinya. Ke ahlinya. Woi, menarik ini. Mas Pri begitu langsung soal pukulan menghilang nih, Ben. Ya, Gus lagi coba dikontak ini. Oh iya, ini mulai takut kayaknya kalau mau sudah praktek ini. Tata kelolanya ketika dari mulai nol, sabuk putih, itu dia belajar apa saja dulu itu? Biasanya kalau di pencaksilat secara umum, kita pasti dilatih awal itu dilatihnya fisik dulu. Jadi dilatih fisik yang paling aman. Misalnya, contohnya yang dilatih rasa sakitnya tadi, tangan, kaki. Tidak sampai ke badan. Tapi dalam lanjutan, bahwa guru sudah mengetahui takaran kontrol sakit kita sampai mana, sudah mulai badan pun kita bisa coba dilatih. Bukan dilatihnya itu selalu disebutkan, kita jangan menerima pukulan. Tapi ini mah emergency. Sekali waktu kita kena pukulan, kita sudah ada terlatih. Akhirnya dalam silat sudah ada backup atau simpanan atau tabungan lah. Penggunaan yang seharusnya itu tangan dan kaki kita. Tapi sekali waktu kita telat atau tangan kita misalnya tidak bisa digunakan, badan pun masih ada simpanan kekuatan untuk bisa menangkis atau meredam suatu serangan. Untuk menerima kesakitan ini kan harus dengan kekuatan. Tentu. Menyalurkan kekuatan untuk menahan rasa sakit itu bagaimana? Seperti tadi kata Mas Pri, bahwa badan itu kita yang bisa memahaminya dan berhubungan dengan rasa. Kalau rasa kita bisa dilatih, bagaimana menyalurkan tameng kita, kekuatan. Kan contohnya seperti gini. Orang lari dikejar misalnya binatang, anjing. Selokan yang lebar yang biasanya tidak bisa dilompati, bisa dilompati. Iya. Sama dengan kekuatan di dalam. Kekuatan itu sebenarnya ada. Tapi dengan kebiasaan hidup kita yang tidak pernah menggunakannya, hanya tersimpan. Sama seperti golf yang nggak pernah diasah.
Kita simpan saja golok tersebut. Gak pernah diasah, gak pernah digunakan. Tapi orang yang terbiasa menggunakan rasa itu, rasa ada yang bilang lah itu tenaga di dalam lah, tenaga dalam. Kan? Akhirnya kan tenaganya terpanggil. Terpanggil mudah kan. Sama dengan kita melatih dengan takaran yang seperti tadi, bahwa takarannya itu tidak langsung harus sakit yang benar-benar sakit, tapi dari mulai yang sakit paling ringan sampai yang lebih tinggi. Akhirnya badan bisa menyesuaikan. Badan bisa seperti kata Gus bilang bahwa rasa kita akan memanggil tenaga kita supaya bisa meredam rasa sakit tersebut dan bisa mengaturnya. Itulah kenapa orang perlu proses latihan, dan latihannya pun seperti tadi, perlu dengan banyak guru, perlu dengan banyak murid. Jadi pengalaman di sistem tradisional akan selalu bahwa murid itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena harus berputar, bahwa lawan main saya itu tidak hanya harus si B, tapi nanti setelah 5 menit ganti dengan si C, ganti dengan si D. Jadi kita akan merasakan berbagai tipe dan bentuk orang. Kita merasakan bagaimana masing-masing emosi tiap rekan latihan kita. Saya masih penasaran nih tentang konkret latihannya, Kang. Itu belajar lari dulu, jarak tertentu atau bagaimana, terus belajar mengolah nafas atau bagaimana, terus belajar tentang kuda-kuda atau bagaimana, tahapannya apa aja? Memang kan dalam silat semua bagian tubuh kita harus dilatih, kan. Tapi yang paling mendasar itu pondasi kita. Pondasi itu berarti kaki sebagai kuda-kuda dan langkah kita, juga napas kita sebagai yang tadi kan, supaya kita bisa memanggil tenaga dalam itu. Tenaga dalam itu salah satunya lewat pernapasan itu. Akhirnya di awal-awal latihan memang ada, kita bilang istilahnya senam saja kan, senam silat lah. Jadi walaupun tidak seperti senam-senam yang lain, ada senam khusus buat silat yang memang ini kan buat kekuatan, juga buat kelenturan serta ketahanan kita. Nah, senam itu sama, selalu akan berhubungan dengan pernapasan. Misalnya secara sederhananya yang paling mendasar, kalau kita ingin membangun badan, napasnya ditarik. Kalau kita ingin menggunakan napas tersebut sebagai rekan dari serangan kita, sebagai pembantu serangan kita, itu harus keluar napasnya. Nah, seperti itu. Itu yang dibiasakan kita berlatih. Dari mulai senam itu, seperti tadi, sampai ke jurus. Kan sebenarnya jurus itu pembiasaan. Pembiasaan bagaimana kita bergerak dengan benar, dengan lintasan yang pas, supaya bisa memahami seperti tadi ruang. Karena seorang pesilat bukan hanya belajar tentang menyerang dan membela, tapi ruang gerak kita juga harus kita kelola. Ya, Mas Bri, dari mana sampean, Mas Bri? Kok tiba-tiba hilang? Frekuensiku itu sedang naik ke langit tinggi itu ya, sehingga gelombang-gelombang lain jadi tidak nangkep gitu loh. Tadi itu sampai pada kuda-kuda. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Mas Pri. Kenapa disebut kuda-kuda? Kenapa bukan gajah-gajah? Gajah kan sikilnya lebih gede daripada jaran. Ya, karena kalau kita memahami watak kuda itu, pertanyaanmu akan terjawab. Apa itu wataknya kuda? Misalnya ada sebuah narasi yang terkenal ini di dalam dunia nasihat ya. Tuhan memiliki 100% kasih sayang. 1%-nya dibagi untuk seluruh makhluk. Nah, yang 1% yang dibagi seluruh makhluk yang ada itulah yang membuat kuda menyayangi anaknya. Ya apa hubungannya? Loh, sebegitu tipikal kuda itu sebagai simbol. Ya. Sampai dipilih. Bahkan saya pernah menangis membaca bukunya Romo Sindunata, bagaimana Ugo Utoro, seniman happening art itu mengobjekkan kuda-kuda itu. Karena ada banyak ketahanan di sana, ada watak tidak mengeluh di sana. Ada kesetiaan di sana, ada kepekaan atas cinta di sana. Anis ya. Ada kekuatan menghadapi tekanan, bahkan kusir-kusir yang kejam saja. Menghadapi sakit kuda ini emang luar biasa berarti ya? Iya, dan jarang sekali kuda marah, itu jarang sekali. Wah. Kuda itu begitu sudah terjatuh karena kelelahan, begitu dicemeti oleh sang sais, bangkit dia. Tanpa complaining. Luar biasa kuda itu. Ya. Ini yang kesaktian kuda ini sampai membuat layar Kang Cecep menghitam. Wah, luar biasa.
pada hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat. jadi nikmat. Jarum coklat. Itu baru kuda. Bayangkan ini kuda-kuda. Kuda-kuda, berarti perasa kuda-kuda nih luar biasa ya. Oh, itu sudah pengekstrakan filosofi agar kuda-kuda itu dipahami tidak dengan bias lagi sudah. Tidak ada tafsir yang berbeda dari yang kita bayangkan bersama. Kuda-kuda. Wah. Ini aku ngawur loh sebetulnya. Tapi benar Mas, saya salut walaupun dibilang seperti itu, tapi sesuai dengan konsep yang memang dipelajari kalau kita belajar silat. Kenapa harus diawali dengan kuda-kuda dulu? Karena itu dianggap seperti kita bangun rumah, pondasinya dulu. Pondasinya kuat, rumahnya insya Allah mau tingkat berapapun, kalau pondasinya memang benar disiapkan untuk sampai tingkat 7 pun, istilahnya insya Allah kuat. Sama dengan kuda-kuda. Akhirnya seperti tadi, kita mau kuda-kuda seperti apa? Kita ingin mencapai keilmuan seperti apa? Akhirnya kuda-kudanya harus dipersiapkan dengan benar juga. Seperti tadi, akhirnya diibaratkan dengan kuda pun benar, karena banyak kalau orang dari bela diri lain dibilangnya kuda-kuda karena mirip kita menunggang kuda. Tapi kalau saya lebih cenderung memfilosofikan seperti yang disampaikan dari Mas Prik tadi. Mas Pri pinter berarti ya. Ngawur jos sudah. Loh, orang cari nafkah itu harus cerdas loh, Gus. Itu harus pakai kuda-kuda itu. Betul sekali. Iya kan? Bayangkan wifi sedang mati, langsung digempur pertanyaan. Itu kalau nggak pakai kuda-kuda, mati aku. Terus kenapa nama-nama jurus selalu nama binatang? Jurus kera, ya, jurus angsa, jurus merpati, itu kenapa Mas Pri? Mana ada orang melompat secantik kanguru. Oke, ya. Ya, karena struktur kakinya memang sudah dihadiahi alam, nggak usah berlatih pun kalau kakimu semacam itu, gerakanmu semacam itu, tawar-menawarmu pada gravitasi akan semacam itu. Oke, ya. Ya, merpati itu yang paling menarik adalah caranya dia melakukan kalau pesawat itu landing preparation. Ya, oke, ya. Kencang sekali loh. Itu puncak martabat merpati itu kekencangan dia mendarat. Dan itu selalu soft landing loh. Iya. Tidak pernah merpati itu mengalami hard atau crash landing. Ini loh. Kecuali terhambat kabel-kabel telepon itu. Ya. Lah itu kalau jadi jurus dasar. Nah, sayangnya sampean jurusnya burungnya burung perenjak ya. Loh, perenjak itu jurus intuisi. Apalagi nih. Ya, begitu rumahmu ada kicauan perenjak, ada tamu. Wah. Iya. Oh, itu malah tinggi sekali karena sudah bermain intuisi, tidak physically toh itu perenjak itu. Iya. Ini yang ngawur lagi. Saya bahagianya punya teman bicara Mas Pri itu begitu, Kang Yata. Ngawurnya tuh masuk terus gitu loh. Oke, ngalir gitu. Ngawur tapi masuk akal itu sulit tuh Mas. Iya. Masuk akal sesuai dengan, memang kalau diinikan dengan yang ini kan seperti, kenapa di silat banyak jurus-jurusnya malah diinikan dengan binatang. Karena fitrahnya anak itu kan meniru sesuatu. Dengan meniru sesuatu, secara harfiah, secara kasar juga, secara fisik itu kan mudah untuk mengingat. Oh, ini jurusnya, misalnya jurus monyet. Akhirnya kan membayangkan monyet saja kita sudah bisa bergerak. Iya. Kenapa kan ada yang dengan pernapasan dan mengundang perasaan kita bahwa kita sebagai seekor monyet, langsung dia bisa melakukan jurus pamonyet. Atau mengundang seorang ya dengan bayangannya bisa melakukan sesuatu. Itu karena memang orang terbiasa meniru. Iya. Tapi itu secara harfiahnya. Tapi secara simbolnya juga. Kan contohnya, kenapa di kita ada jurus harimau? Kita tidak harus meniru benar-benar seperti harimau, tapi prinsipnya bagaimana kekuatan harimau
coba saja dia bisa mematahkan leher mangsanya sebelum dia mangsa. Iya. Dia patahkan dulu lehernya. Terus waktu ngejarnya juga kan punya trik-trik yang tidak melawan angin supaya tidak ketahuan sama mangsanya. Hal-hal itu yang kita juga ambil dari filosofi binatangnya tersebut. Bukan hanya tentang secara fisik, tapi secara fisik pun banyak yang kita ikuti. Contohnya misalnya di Cimande atau di aliran silat lainnya juga, bahwa kalau pemacan itu setelah menangkis, susulannya itu harus dari arah luar tangan dan bawah. Itu katanya ngikutin prinsip harimau. Tapi kalau misalnya masuknya dari dalam, ngikutin prinsipnya monyet misalnya. Terus misalnya kalau kita lebih mengutamakan kekuatannya di dalam, bukan lagi lentur tapi kuat, terus cepat tapi tidak terprediksi kan untuk itunya. Itu kan meniru harimaunya juga. Tapi kalau kelincahan kaki, kita harus meniru monyet. Bagaimana monyet kaki itu bisa seperti tangan, bergelantung saja dengan kaki bisa, tidak hanya dengan tangan. Nah itu yang kita ambil secara prinsip-prinsipnya dari binatang tersebut. Tapi Mas Pri kenapa pakai jurus boyo? Jurus buaya darat itu untuk istri tetangga itu gimana? Loh, gini. Kenapa buaya darat ini sampai distigmakan sebagai buaya darat ya? Iya. Bahkan untuk menaksir istri tetangga saja, kalau tidak pakai ilmu buaya darat gagal loh itu. Ya. Misalnya begini, tidak ada hewan yang kesabarannya menunggu mangsa sesabar buaya. Oke. Ya. Buaya itu sangat sadar dua hal. Buaya darat itu seorang penyabar ya Mas. Oh, penyabar. Bayangkan, ini untuk berbuat nakal saja. Kalau tidak sabar, gagal loh itu. Ya. Iya. Kenakalan saja butuh kesabaran. Buaya sangat mengerti fitrah tentang tentang timing. Kedua, tentang momentum. Oh ya, ini sudah lama menjadi buaya darat. Jadi fase dia ngomong. Wah, ya, makanya ibu-ibu di sekitar komplek tuh hati-hati kalau selama aku, guys. Ya. Tapi ketika kita terus-menerus belajar dari binatang, kapan kita akan menggunakan jurus manusia, Kang Cecep? Nah betul. Kan seperti tadi, fitrah manusia itu mengikuti dan meniru. Tapi kita punya rasa. Akhirnya kembali ke rasa kita. Rasa yang akan kita mentransformasikan bentuk-bentuk binatang atau apa yang dibuat atau diprinsipkan dari seperti tadi kesabaran, terus timing, momentum yang pas. Itu kan yang bisa mengukur itu rasa kita, bagaimana digerakannya dengan badan kita. Kita tidak usah meniru buaya. Contohnya misalnya jurus buaya itu ada di Sumatera, aliran Sumatera, baling buaya. Tapi menggunakan ekor buaya. Apa kita harus menggunakan ekor juga? Ekor kita udah ada. Kita simbolkan dengan kaki. Bahwa tendangan melingkar sambil melompat, itu disebutnya tuh jurus baling buaya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya gerakan manusia asli. Itu gerakan kita. Yang di binatang nggak akan bisa ditiru sama binatang. Adaptasi berarti ya? Iya, itu transformasinya gitu, adaptasinya tetap. Seperti tadi, kuda-kuda tetap aja kuda-kuda orang. Kita tidak meniru kuda kan? Kalau kita meniru kuda malah mungkin kuda-kuda kita tidak akan sekuat kuda. Ya, kuda lumping jadinya. Itu tentang kuda-kuda. Sekarang kita bertahap tentang pernafasan. Olah nafas itu kita akan meniru juga kah kepada binatang, atau mungkin kepada tumbuhan, atau pada citra kemanusiaan kita sendiri? Kan kalau napas memang kita sulit mengetahui, walaupun memang ada yang ini kan seperti misalnya katanya napasnya harus setenang harimau lagi menunggu mangsa, napasnya sampai tidak terdengar. Iya, terdengar, tidak terasa sama walaupun sudah dekat gitu. Memang ada napas seperti itu, tapi kita tidak menginikan bahwa itu napas harimau, tidak. Napas tetap napas manusia, karena manusia itu istilahnya dilahirkan sudah dengan olah napas fitrahnya, karena kan baru lahir saja langsung menangis. Menangis itu kan pernapasan pertama yang harus diekspresikan, dikeluarkan. Nah, akhirnya kalau kita bisa mengolah napas dengan benar, insya Allah bukan hanya hidup kita akan lebih baik, tapi juga kesehatan kita pun akan lebih sempurna. Lalu tentang apa kekuatan yang kita bisa tingkatkan akan lebih mudah juga dengan melalui pernapasan yang benar tersebut. Kenapa tadi saya bilang selalu guru itu gak boleh punya murid 100. Gurunya di depan satu, muridnya yang ke 100 di belakang sekali. Karena silat berhubungan dengan napas. Napasnya salah malah bisa ambeien.
Iya. Yang harusnya napasnya ditarik kita malah keluar. Malah bisa membuat kita sakit, bukannya menjadi sehat dan kuat gitu. Berarti kita ini salah nafas dari dulu kalau begitu. Kita ini mengatasi bau napas aja belum beres. Iya. Salah nafas fatal ya. Betul. Karena misalnya kan ada satu teknik katanya di silat itu seperti kata Mas Pri tadi ya Gus, bahwa timing dan momentum harus pas. Kita kalau bisa sampai mendengar napasnya lawan kita dengan satu serangan bisa selesai. Karena pas misalnya pas napasnya lagi kosong baru saja keluar belum narik dan kena pukulan, biasanya itu lumayan. Wah. Mas Pri tahu dari mana begitu Mas Pri? Loh, aku ini kan buku Kopingho itu kelasnya sudah bubunsu itu loh, Gus. Berarti generasi saya sama ya. Sama. Itu latihannya sudah di Istana Pulau Es itu, di Kutub Utara itu. Karena kan kadang pengimajinasian cara latihan pun sampai bisa detail seperti itu. Nah ini olah nafas ini tolong kami diajari sedikit lah Kang Cecep. Bagaimana menariknya yang benar, menghembusnya yang benar, setidaknya untuk pola hidup sehat. Ini apa yang kita jalankan di perguruan kami ya Mas. Kita belum tentu bahwa ini yang paling baik atau yang kita merasa benar. Tapi memang yang diajarkan di perguruan kami bahwa gerak awal kita itu jangan terlalu fokus untuk menyerang, tapi kita lebih untuk membangun badan kita. Karena seperti golok lah. Golok disiapkan itu, diasah itu dengan sesuatu yang keras. Karena nggak mungkin kalau golok diasah ke roti, mungkin nggak tajam-tajam. Biasanya harus ke batu gitu. Tapi nanti kalau kita gunakan, jangan ke batu. Malah bisa rompang kan, bisa beberapa kali nebas ke batu, bukannya batunya yang rusak, malah golok kita yang rusak. Sama dengan badan kita. Sama waktu mengasah juga. Kita waktu mendorong harus bagaimana, waktu menari harus bagaimana. Tidak boleh sama. Mendorong dan menari begini malah gak akan tajam-tajam. Yang ada mungkin sisi tajam golok akan hilang karena kita mengasah salah. Sama dengan kita berlatih. Kapan kita harus membangun badan kita, kapan kita harus menggunakan tenaga kita buat menyerang lawan. Nah contohnya, kalau kita yang paling mendasar, dari bentuk yang paling sederhana saja mukul. Kalau mukul menyerang kita begini kan, menyerang. Tapi kalau kita memukulnya sebagai alat untuk membangun badan kita, malah begini. Ditarik napasnya. Waktu kita ke depan, dikeraskan semua. Dan napasnya ditarik napasnya harus ditarik sesingkat mungkin, tapi sepenuh mungkin. Dan keluar napas harus sepanjang mungkin, tapi juga sampai minimal 3 kali pukulan. Contohnya misalnya, kalau kita narik begini. Kalau pukulannya harus 3. Contohnya misalnya, itu latihan yang paling dasar saja bahwa Coba Mas Pri. harus ditunjukkan dengan napas. Nah, gerak-gerak yang paling sederhana, tapi kalau kita sinkronkan dengan napasnya akan menjadi membangun badan kita. Jadi misalnya seperti setelah pukulan, kan yang paling mudah tadi kan membahas juga tentang tangan begini di silat, kan? Karena itu salah satu dasar bahwa kita mengontrol serangan lawan itu dengan bentuk ini. Jadi ada begini. Nah, kita tangan depannya terbuka, belakangnya tertutup. Nah, begini, kalau hanya begini kan efeknya hanya kita menghafal gerak, membiasakan gerak, garis gerak kita benar. Tapi untuk bisa sampai membangun badan kita menjadi juga kuat, kalau misalnya kita waktu begini juga pas kena pukulan atau pukulannya pas kan, ada orang yang saking cepatnya, setelah mukul satu yang pukulan itu kita baru tempel sudah masuk ke sini. Nah, dengan adanya tabungan tadi, simpanan bahwa walaupun di sini ada, di sini juga ada. Nah, kita dengan napasnya harus ditarik. Harus begitu. Tapi harus kosong lagi. Nah, itu yang dibiasakan di awal. Karena dengan begitu, badan kita sinkron dengan napas kita. Sampai akhirnya waktu kita gunakan sudah tidak lagi berpikir. Sama dengan kita bernapas sehari-hari. Kapan kita harus berpikir, nih kapan harus narik, kapan harus keluar. Mengalir saja. Iya. Mas Pri, coba dipraktekkan Mas Pri. Mas Pri praktekkan dulu. Ngapain terima ilmu kalau denger doang nggak praktek gimana? Aku praktek harus dengan pukulan. Dan syaratnya ada pukulan, kamu harus di dekatku. Itu. Itu. Praktek yang benar itu harus ada partner. Karena partner itu akan saling memberi rasa kan. Malah partner itu harus guru dulu. Dengan guru baru dengan teman. Guru baru percaya kalau kita
boleh dengan latihan yang sama kalau dia sudah merasakan bahwa kita sudah cukup berlatih sesama teman lagi. Ah, tapi Priges itu bukan guru saya, bukan teman saya itu. Saya nggak mau latihan sama Priges. Ini kalau pernapasan dengan cara menghafal jurus dan lain sebagainya. Kalau teknisnya dengan meditasi gimana, Kang? Ah, betul. Itu kan anggap itu seperti kita bilang yang kerasnya gitu kan, pernapasan yang keras buat disinkronkan dengan gerak. Nah, ada juga kita kan habis latihan kadang-kadang kita banyak kena pukul atau apa, selain kita diurut sama guru, juga di dalam juga kita harus diinikan dengan napas pula. Jadi kita ada contohnya salah satunya napas 3 atau 4. Maksudnya kalau istilah kita gitu kan, napas 3 itu tarik napas, tahan dan keluar napas, atau napas 4, tarik napas, tahan, keluar napas, tahan dalam kosong, dan sebelum tarik ada dikeluarkan lagi sedikit baru tarik. Oh, keluarkan lagi sedikit. Iya, biasanya kalau kita misalnya tarik napas, tahan, lalu keluar. Waktu keluar, tahan, jangan dulu narik napas. Biasanya setelah beberapa detik masih bisa dikeluarkan. Oke. Nah, begitu. Itu biasanya katanya untuk kalau kita ada sakit di dalam, supaya bisa, kan kata Mas Pri tadi bahwa sebenarnya alam kita itu sudah menyediakan obat-obatnya tersendiri. Bahwa kalau kita melatih badan kita, sebenarnya di dalam badan kita pun ada cara untuk menyembuhkannya. Tapi ya harus ada tadi kan, ada pernapasan, ada caranya gitu. Mengelola napas tadi, pikiran itu juga harus bekerja, harus sinkron dengan rasa kita. Ya, tapi saya kurang setuju dari tadi sampean kok seperti kata Mas Pri, seolah-olah saya tidak memberi ide apapun itu loh. Enggak, Kang Cecep itu hanya menegaskan dengan jelas, sebetulnya nggak perlu dipertanyakan mana yang pinter, mana yang goblok, itu sudah jelas. Bukan begitu, Mas. Seperti kata Mas Pri, seperti kata lo, Chandra Mala itu juga berkata-kata kok nggak dikutip. Lebih ke seorang penyerang kalau dalam dalam seorang yang sedang berlatih gitu kan. Saya. Gus itu lebih ke seorang penyerang. Selalu bertanya kan yang selalu ditanya itu, kalau saya perhatikan dari tadi kan, Mas Pri yang selalu ditanya kan. Coba kapan yang Mas Pri tanya Gus? Oh iya. Ini perbedaannya gimana antara penyerang sama penahan ini gimana? Sebenarnya kan sama-sama saja. Seperti dalam serang bela pun kita harus seperti kita berkomunikasi. Kita tidak bisa misalnya Gus bertanya, Mas Pri malah bertanya juga. Mas Pri dari mana? Gus dari mana? Akhirnya kita tidak tahu ini bahasa basi atau benar bertanya. Untuk kalau nanya begitu, kita nanyanya misalnya, cara menggunakan alat ini bagaimana? Yang ditanya malah jawabnya, iya saya juga mau tanya cara menggunakan alat ini bagaimana? Akhirnya kan nggak nyambung. Nah, sama dengan bela diri. Orang mukul, nggak boleh kita mukul juga. Atau nggak usah belajar bela diri kalau gitu. Sudah aja belajar menguatkan tangan supaya sekali pukul selesai gitu. Nggak usah belajar bela diri. Karena bela diri itu buat orang yang benar-benar seperti yang tadi dibilang. Orang yang tersakiti, orang yang lemah. Perlu belajar bela diri supaya bisa lebih kuat. Kalau sudah kuat mah nggak usah belajar bela diri. Sebenarnya sudah selesai. Orang tinggi besar 2 meter misalnya, tangannya besar-besar. Nggak belajar silat pun aman sebenarnya. Orang melihat itu juga sudah kabur kan. Sama kita belajar bela diri itu harus ada kesabaran. Orang bertanya jawab dulu gitu. Orang menyerang tangkis dulu. Itu waktu kita menangkis bersamaan dengan bertanya atau menyerang, itu mah lain soal. Tapi minimal tangkis dulu, jangan orang mukul kita pun mukul. Untung kalau menyerangnya dengan tangan kosong. Coba kalau menyerang dengan pisau. Kita menusuk ke kita menusuk, sudah selesai kan. Jadinya akhirnya mati kan, nggak ada yang itu. Berarti saya ini ngelatih Priges ya dengan serangan-serangan mulut terbuka ini.
Perlunya kita seorang penanya. Perlu kan guru itu selalu bilang, nanya atuh katanya, bertanya tuh kalau mau belajar dengan benar, jangan diam saja. Karena kalau diam saja, guru pun gak terangsang untuk mengeluarkan ilmunya. Yang sekarang banyak murid yang menulis keilmuan terus disimpan. Dulu guru-guru kita mana ada yang ditulis, semua tersimpan di sini. Tanpa kita bertanya, gak keluar kan? Keluar hanya sesuai ingatan saja. Ingatan orang tua terbatas, tapi rasa orang tua tidak terbatas. Kita bertanya langsung keluar. Ya. Mas Pri, saya adanya banyak bertanya ini sebenarnya untuk membatalkan niat saya jadi stuntman, Mas. Ora sanggup kita ya, Mas. Dibanting, dipukul, jatuh seperti beliau ini, aduh. Pemain film laga ini sakit semua itu, Mas. Nah, tapi kalau sepadan dengan honornya, itu kan sudah mengobati. Jadi alam itu kan dermawan ya. Walaupun itu obat yang paling kasar dalam takaran Kang Cecep itu. Tetapi bagaimana kita mau menyiarkan tradisi? Bagaimana kita akan dipercayai oleh produser-produser besar? Kalau kita tidak menyiapkan spare part kebudayaan dan spare part teknisnya. Untuk sampai segelombang itu, wah itu isinya jerih payah. Iya, sampai The Raid 2, kemudian apalagi Kang Cecep, Star Wars. John Wick mungkin yang terakhir. John Wick loh Kang. Ini ketika sampean sudah terbawa oleh dunia persilatan yang sampean tempuh dari kecil ke dunia, itu apakah tetap membawa cimandenya, kesundaannya, atau berubah? Yang saya rasakan malah kita akan lebih merasa bahwa kita harus lebih meningkatkan lagi, mengenal lagi kebudayaan kita sendiri. Karena ternyata budaya kita itu tidak lebih rendah dari orang lain. Bahkan mereka lebih menghargai, karena kan kalau orang kita bukannya tidak menghargai, tapi kadang sudah terbiasa bahwa hal ini sudah biasa mereka dapatkan, biasa mereka lihat. Jadi penghargaan mereka itu sudah bukan lagi melalui kata-kata dan tulisan, tapi sudah melalui perbuatan. Jadi jangan dibilang bahwa orang kita tidak menghargai kebudayaan kita. Salah. Memang tidak menghargai secara lisan. Orang-orang tua mana ada yang bilang, saya sangat menghargai budaya saya. Tidak, mereka tidak usah berkata pun sudah menghargai budaya sendiri. Malah saya yang sudah melihat bagaimana penghargaan orang di luar kita gitu menghargai budaya kita, malah ingin lebih mengembangkan dan mengenal budaya kita, bahwa ternyata ini harus bisa diteruskan ke penerus kita, minimal masih 100%. Apalagi kalau bisa menjadi 200% kan lebih baik. Minimal tidak hilang, kita tetap 100%, kita mewariskannya ke generasi selanjutnya. Bahkan kalau pulang, saya lebih banyak lagi datang ke guru-guru, banyak lagi bertanya untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan dari luar kita. Reaksi teman-teman di luar negeri dengan aneka ragam bela dirinya masing-masing terhadap silat bagaimana, Kang? Dulu kan memang bukannya kesalahan gitu Mas ya, tapi memang dulu cara memproteksi keilmuan kita itu dengan begitu, bahwa guru kadang merahasiakan keilmuan kita, tidak terlalu terbuka terhadap orang yang tidak dikenal. Jadi seorang guru sampai harus ngobrol 3 kali untuk bisa mengenal bahwa murid ini diterima atau tidak. Saya pernah ketemu dengan guru saya, tapi orang Indo yang sudah tinggal di Belanda. Mukanya muka Betawi, fisiknya fisik Betawi, bahasanya bahasa Belanda tapi logat Betawi juga. Beliau harus ke Belanda karena terusir karena darahnya saja, ada darah Belanda ya, harus tahun 50-an kan semua orang Belanda juga yang berdarah Belanda harus keluar dari Indonesia, pergi. Nah, termasuk beliau. Beliau cara mengajarnya sama. Saya datang ke sana. Orang sana katanya kalau mau belajar ke beliau harus ngobrol sampai 3 kali, ngobrol ke sana kemari. Belum di obrolan 1 dan kedua itu belum ditanya-tanya mau apa ke sini. Baru obrolan ketiga ditanya. Kalau masih datang gitu kan, ketika masih datang, baru itu. Dan seperti tadi dikasih rasa sakit dulu, kalau bertahan diteruskan. Dan hal itu memang harus yang kita pertahankan, bahwa guru kita dulu sampai menghargai keilmuan sampai begitu. Dia untuk mempercayai menurunkan keilmuan itu harus sampai ngetesnya seperti itu. Orang sekarang mana bisa. Kita harus membuka bahwa orang bisa datang saja itu sudah rezekinya untuk bisa belajar. Jangan dicurigai bahwa dia akan mencuri ilmu kita, malah kita harus menghargai dia harus menghabiskan waktu dan rezekinya untuk bisa datang saja. Kita harus hargai bahwa itu rezekinya dia untuk belajar. Sudah sekarang terbuka. Nah, dengan keterbukaan kita sekarang dan guru-guru kita juga, akhirnya orang sudah banyak mengenal silat dengan lebih baik. Dan ternyata katanya silat tidak kalah dengan bela diri lain. Mau dibawa kemanapun, mau
bentuk menjadi seperti apapun, insya Allah silat bisa bisa diadaptasikan. Wah, luar biasa Mas Pri. Mas Pri, ketika silat itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, itu Mas Pri tanggapannya bagaimana sebagai maha guru silat lidah? Iya. Apa pertanyaanmu apa? Ketika silat Iya. dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak Iya. benda, Iya. tanggapannya sampean apa? Karena silat sebetulnya titik tertingginya adalah bukan benda. Alah, lambe. Loh, lah iya dah. Itu UNESCO ngerti bahwa nilai tertinggi silat itu bukan benda. Sehingga dinyatakan warisan budaya tak benda gitu. Iya. Ya. Karena untuk meleburkan benda menjadi tak benda, itu perjalanan panjang. Betul. Ya. Angel loh Mas, sekarang gitu tuh angel loh. Lu yang saya kan pengarang. Saya mengerti angel. Iya kan? Itu sudah teori sublimasi, peleburan benda. Itulah kenapa Istana Ratu Balkis itu bisa disuit dengan cepat satu kedipan mata. Oke. Ya, wah itu UNESCO nggak bisa membuat kriteria soal ini. Ya, iya. kalau sudah kecepatannya begitu itu. Iya. Nah, saya jelaskan yang lebih gampang agar kamu tidak kekurangan kecerdasan untuk memahami kata-kataku. Ya. Ketika Kang Cecep tadi memperagakan nafas, gitu ya. Iya. Langsung menghantam, gitu ya. Oke. Itu ulu hatiku sudah terasa sakit. Itu artinya ziarah tubuh Kang Cecep ini rampung. Itu pembendaannya di situ. Terus ketika ini sudah selesai, baru alam mengizinkan ada ziarah pikir. Oke. Ya, pikir ini sudah mulai tak benda. Padahal pikir ini masih tak benda tetapi kasar bentuknya. Masih kalkulatif, masih transaksional, masih hitung-hitungan, masih kalau Jawa itu onorgo norupo gitu ya. Iya. Sampean banget lah ya. Iya, cocok. Nah, lembut lagi itu ziarah rasa. Kenapa tidak kepala, tidak ulu hati, tidak persendian? Itu sudah ada pada intangible aspek tingkat ketiga. Ya. Rasa. Tapi Kang Cecep ini saya kok agak tidak percaya kalau beliau hanya berhenti di tingkat rasa. Di atasnya ada lagi. Oh, ada. Wih. Contoh kecilnya begini, contoh kecil ya. Ini yang saya belum jangkau, jujur saja. Kang Cecep ini di sekitar, entah ada cucu, entah ada keponakan. Ya. Yang tadi berteriak atau mengganggu atau... Anak saya itu. Putra. Ini kalau bapak tidak sabar, sudah digibeng itu. Sikat gitu. Wah, ya pesilat. Iya, ya. Iya. Dan itu saya cukup mendetek dari aliran darah beliau di wajah. Kalau itu walaupun tidak menggibeng, tapi kok masih ada nuansa merah padam di wajah, itu artinya darah kemarahan naik sebetulnya. Belum sampai berarti ke level keempat ya. Apa level keempat itu? Sudah ada ziarah jiwa di sana itu. Wow, walaupun itu memang gangguan tapi tidak mengganggu, beliau tetap tenang. Bagi jiwa yang tenang, jangan-jangan bapaknya yang mengganggu kebahagiaan anaknya. Iya. Ya kok anak kok mengganggu kita? Ya apa urusannya anak-anak dengan siaran kita yang tidak bermutu ini? Iya kan? Iya. Nah, itulah kenapa yang membuat UNESCO itu menjadikan silat sebagai warisan dunia tak benda. Harus dijangkau sampai di tingkat itu. Iya. Saya itu sinyal hilang aja udah panik, mati lampu, udah kemeropo, udah emosi ya. Berarti jauh sekali dari situ ya. Wah, nggak cuma jauh, nggak ngejar kamu. Kang Cecep ini untuk meleburkan sesuatu yang tadinya bendawi menjadi non bendawi dalam tata kelola dunia persilatan bagaimana Kang Cecep? Memang benar itu seperti tadi bahwa akhirnya tingkatan kita itu seperti gini. Saya selalu menginikan dengan Cimande karena memang Cimande itu yang paling tua lah, memang asli dari Jawa Baratnya juga. Di awal-awal belajar keras dan sangat keras itu kan, sampai dipukuli seperti tadi sama guru, dipukuli diurus sampai 3 kali. Terus bukan hanya dengan guru, dengan murid pun sama. Kan kalau hanya dengan guru hanya dipukulin. Kalau dengan murid kan saling pukul.
dan belum lagi kita saling pukul, saling tendang. Tapi di ujung-ujung latihan katanya itu ilmu paling tinggi. Kata guru kita itu ilmu paling tinggi. Tapi malah yang paling halus. Karena malah guru kita ini menari atau jurus malah. Menari atau jurus, ya. Sampai kalau sama orang yang tidak paham itu kan, bahwa itu ibingan, tarian. Di Cimande ada tarian namanya salancar. Pakai gending juga, pakai nayaga. Dan itu gerakannya jauh dari cepat, jauh dari kuat, malah sangat halus. Tapi katanya itu keilmuan yang paling tinggi. Karena akhirnya kita akan seperti tadi, bukan hanya mengolah rasa kita dengan partner kita, tapi jiwanya juga. Jiwanya seperti apa? Kita akan merasakan bahwa dia maunya seperti apa. Sampai katanya guru saya bilang, dengan sampainya kalau kita pemahaman jurus salancar ini sudah sampai, kita ingin menjatuhkan teman latihan kita dimanapun, kita bisa. Kita bisa membuat mereka berhenti menyerang saat mana, kita bisa. Saya belum sampai juga ke sana. Iya. Guru saya harus bilang sampai itu. Tingkatan rasa dan jiwa kita dalam berlatih harus sampai itu. Sampai gerakan yang halus itu bisa menerima gerakan yang secepat apapun. Gerakan yang seperti menarik itu, tapi tetap kuda-kudanya memang lebar, tapi pelan. Harus bisa mengimbangi kecepatan serangan dan langkah yang normal. Nah itu kan sering dibilang bahwa kita berlaku sesuatu 2 atau 3 langkah ke depan harus kita perhitungkan. Dengan jurus itu kita harus memperhitungkan 2 sampai 3 langkah ke depan. Jadi kalau kita berlaku begini, orang akan menyerang kemana, orang akan memperlakukan itu seperti apa. Iya. Tadi bukan lagi rasa, tapi juga pikiran kita, jiwa kita. Jadi jiwa dia juga. Tapi ketika Mas Pri diserang, dia nari-nari malah dipikir jadi orang gila gitu. Loh, jurus gila itu akhirnya menimbulkan rasa iba dan welas asik bagi musuh-musuhnya. Bukan pada tataran jurus jiwa, tapi memang sakit jiwa kalau sampean. Nggak urusan, yang penting selamat. Iya. Nah, penguasaan jiwa pada akhirnya menjadi puncak dari pencapaian belajar bela diri itu, atau masih ada yang di atasnya, Kang? Contohnya jurus Dewa Mabuk ini. Ini kan klasik banget. Dewa Mabuk ini seolah-olah tidak sadar dengan sekelilingnya, tapi sangat sadar. Itu jiwanya atau bagaimana? Sudah sampai rasa kita sudah, pikiran kita juga tadi diolahnya, olah pikir, olah rasa juga, olah jiwa tadi. Akhirnya kan yang ujung-ujungnya keyakinan. Bahwa kita berlatih sampai manapun, setinggi apapun, kalau memang sudah saatnya ya sudah. Tapi kalau memang belum saatnya, insya Allah kan, keyakinan kita harus sampai ke sana. Untuk mencapai keyakinan tersebut tetap kita harus melalui olahraga, olah pikir, olah rasa, olah jiwa, gitu kan. Baru kita bisa memahami bagaimana keyakinan kita untuk bisa sampai ke sana. Ini memang sudah waktunya atau belum, atau kita juga walaupun memang belum waktunya, tapi kan kita tidak bisa begini, saya mah yakin saja tapi gak pernah berlatih. Kalau belum waktunya golok ditebas pun gak akan kena. Tapi gak latihan. Tanpa latihan, tanpa syariat istilahnya. Iya. Mas Pri, puncaknya adalah keyakinan. Bahkan keyakinan pun harus dilatih. Seorang Kang Cecep sampai menembus karirnya di dunia perfilman ke kancah dunia, itu juga berkat dari latihan terus-menerus menghasilkan keyakinan yang kuat. Keyakinan itu harus berbasis ilmu, ya. Jadi itulah kenapa ilmu tanpa keyakinan itu berserak-serak. Sinar laser itu kan fokus menjadi kuat karena baja aja tembus loh itu. Itu karena seluruh kekuatan berkumpul jadi satu fokus. Tapi isinya kan partikel, elemen-elemen yang menyatu itu, sehingga menembus dinding ilmu. Tetapi ketika ilmu yang banyak itu tanpa mengalami orientasi yang bulat, ya tidak sampai ke derajat keyakinan. Maka kata iman itu dasar sekali loh di dalam agama itu. Bahkan saking dasarnya kadang-kadang iman itu tanpa ilmu saja berani loh. Iya. Terima kasih Kang Cecep atas waktunya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus-menerus mengolah jiwa dan raga kita. Sebentar. Sebelum kamu tutup. Saya sebagai rasa terima kasih pada Kang Cecep, tamu kita kali ini. Sami-sami. Saya melihat Kang Cecep siaran bareng kita saja, saya itu merasa sehat loh. Wah, itu memang karena malas latihan.
Enggak, itu yang disebut karomah ilmu itu. Karomah ilmu. Ya. Kita siaran bareng dengan Kang Cecep saja melihat gayanya berbicara, tangannya bergerak, caranya berinteraksi bahkan dengan kata-katanya sendiri. Ya, itu kelihatan ini sehat jiwa raga itu sampai loh ke Semarang. Iya. Wah. Wah, selama ini saya juga bersuara, tangan saya bergerak, tidak menyehatkan sampean. Terima kasih Kang Cecep atas waktunya, sehat selalu dan semoga terus sukses dalam berkarir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.